Oke, sebelumnya perkenalkan, salam kenal ya teman-teman. Saya Mr. Freddy, S2 dari Double Degree Universitas Brawijaya Malang dan juga NTUST Taiwan. Terus kemudian pengalaman 6 tahun mengajar di kampus Inggris Pare, dan juga pernah mendapatkan beasiswa unggulan Double Degree dan juga International College di NTUST Taiwan. Di sini nanti saya akan menemani teman-teman untuk belajar di program yang dinamakan KATUS ya, kelas TOEFL untuk semua. Cuma dalam sesi ini spesial untuk pembelajaran BUMN gitu ya. Jadi di sini saya akan membahas soal-soal yang berkenaan dengan bahasa Inggris ya, soal BUMN, terutama prediksi yang mana pernah diterapkan di tahun 2022 ya. Jadi banyak banget yang gagal, terutama di tes online tahap 2 gitu. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Tes bahasa Inggris BUMN itu ini 2023 ya, belum saya ganti tadi. Yang mencakup ada beberapa hal ini. Yang pertama adalah incomplete sentence ya. Jadi di situ nanti kayak semacam soal part E-nya TOEFL ya, pada structure gitu ya. Jadi ada incomplete sentence di situ. Jadi kita disuruh memilih pilihan alfa sampai yang E gitu misal. Itu jawaban yang paling benar untuk menjawab jawaban yang rumpang itu yang paling tepat yang mana gitu. Terus kemudian yang kedua ada error analysis. Jadi kita dihadapkan dengan soal structure part B ya. Jadi yang selama ini mungkin baru mendaftar BUMN pada tahun ini, jadi hati-hati ya. Jadi perlu belajar maksimal gitu ya. Karena bobot penilaiannya bahasa Inggris itu tuh lumayan besar gitu ya untuk di kelulusan tahap ini. Jadi ada tahapan di BUMN ya. Setelah kita kemarin menyelesaikan TKD dan akhlak, terus kemudian ada tes bahasa Inggris. Nah, di sini nanti yang akan menentukan TKB ya, tes kompetisi bidang, sama tes wawancara ataupun MCU ya, medical check up di sini juga nanti. Nah, teman-teman nggak bisa lanjut ke sini nih tanpa melewati proses yang ini. Tes online tahap 2 tes bahasa Inggrisnya ini. Gitu. Dan juga waktunya itu sudah mepet teman-teman. Jadi sekitar tanggal 16 sampai 20 Juli itu adalah pelaksanaan bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris BUMN-nya. Ketika nanti tanggal 3 Juli nih, alhamdulillah qadarullah kita lolos nih misalnya. Kita lolos otomatis mau nggak mau kan kita nggak bisa mempersiapkan mendadak pada saat tanggal 3 Juli. 3 Juli menuju 16 Juli itu sangat-sangat singkat gitu. Sedangkan yang diteskan itu ada tingkatan kesulitannya adalah ada TOEIC sama TOEFL. Gitu. Jadi penggabungan dua ini. Ya, gitu ya. Terus kemudian selain error analysis ada yang dinamakan close test. Close test itu semacam kita diberikan suatu paragraf. Nah, itu ada yang rumpang gitu. Jadi ada paragraf panjang, ada yang rumpang. Jadi di situ nanti mungkin isinya itu bisa daily expression, terus kemudian ada juga yang tenses, terus kemudian bisa menggunakan phrasal verb gitu. Jadi hati-hati, yang close test ini juga menjebak. Gitu. Terus kemudian ada reading comprehension test ya. Nah, tingkatannya sama. Jadi mulai dari soal yang mudah dari TOEIC sampai readingnya TOEFL gitu ya. Teman-teman mungkin sudah belajar TOEFL juga ya. Jadi TOEFL itu paragrafnya lumayan panjang, ada 25 baris biasanya kalau yang di readingnya TOEFL ya. Jadi hati-hati kalau misal memang mempersiapkan untuk BUMN atau mungkin yang ada di sini ya, ada yang cuma pengen belajar TOEFL-nya. Nah, jadi dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Kalau semisal memang dipersiapkan untuk TOEFL, ya udah belajarnya itu gimana caranya sehari harus bisa membaca artikel minimal 1 atau 2 ya. Minimal 1 lah sehari internet gitu ya. Terus kemudian ada yang terakhir nih, listening test. Kenapa saya masukkan di sini? Karena soalnya BUMN, saya sudah riset beberapa webnya mereka ya dan juga Instagramnya. Jadi tidak tersedia sama sekali untuk kira-kira tahun ini itu ada listening apa enggak. Gitu. Jadi bahkan ketika saya ikut tes BUMN yang tahun kemarin, itu juga tidak disediakan informasi sebelumnya. Yang tesnya itu mencakup apa saja. Cuma kita itu belajarnya itu prediksi dari tahun sebelumnya atau batch sebelumnya gitu ya. Nah, jadi oke, terus kemudian berarti kita nggak tahu nih tes pada tahun ini itu kemungkinan ada listening apa enggak. Jadi mau nggak mau kita harus tetap mempersiapkan gitu ya. Tetap harus mempersiapkan itu gitu. Nah, terus kemudian di sini juga ada jumlah soal ya, jumlah soalnya. Jadi jumlah soal di dalam BUMN itu ya, itu ada 100 soal teman-teman. 100 soal dengan durasi kurang lebihnya itu 90 menit. Bayangkan 100 soal 90 menit itu. Jadi masing-masing soal itu kurang dari 1 menit. Teman-teman. Makanya gimana cara manajemen waktunya? Belajarnya itu usahakan ngepres waktunya. Jadi kalau misal nih
ada 100 soal 90 menit, berarti kan rata-rata bisa sampai 40 sampai 50 detik ya. Nah, jadi saya belajarnya biasanya itu saya press banget 20 detik harus satu soal gitu. Nah, nanti di sini saya juga akan memberikan timer teman-teman itu untuk mengerjakan soal, waktunya hanya 20 detik gitu. Itu kayak gitu ya. Jadi supaya belajarnya itu lebih maksimal dan nilainya juga akan ngeboost gitu. Jadi nggak banyak soal yang tak terisi gitu. Itu kayak gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung masuk ke soalnya ya. Jadi ini beberapa soal yang pernah saya dapatkan ketika saya tes di BUMN sebelumnya ya. Oke, ini ya. Waktunya saya berikan teman-teman ya. Waktunya adalah 20 detik ya. Ini nanti saya sediakan waktu ini ya, timernya ya. Jadi teman-teman langsung ngerjakan di sini. Waktunya adalah 20 detik. Coba saya carikan dulu ya 20 detik ya. Bentar, saya carikan yang 20 detik. Oke, ini ya. Oke. Bentar. Oke, waktunya nanti 20 detik ya. 20 detik. Oke, waktunya 20 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, time is up. Ada yang sudah mendapatkan jawaban, teman-teman? Ada yang mendapatkan jawaban di sini? Oke, ada yang menjawab di sini. Oke, Kak. A, alfa ya. Ada yang alfa, ada yang alfa. Oke, alfa. Kebanyakan alfa ya. Oke, alfa semua ya. Oke, kenapa yang alfa, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Mungkin ada yang mau on mic? Kita diskusi aja supaya interaktif ya kelasnya. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Satu orang yang bersuara terlebih dahulu, nanti silahkan langsung menjawab. Ada? Izin menjawab. Oke, silahkan. Kalau dari konteks kalimatnya itu subjeknya itu the invited guest. Jadi kata kuncinya invited guest sama Mrs. Jessie. Oke. Jadi kalau menurut saya itu memang dia berada di antara, which is itu harusnya among ya. Oke. Kenapa ya, emang nggak between, Mister? Kenapa nggak between? Karena sama-sama antara nih. Dua ini. Kenapa? Apa bedanya antara emang sama between? Karena sama-sama tuh. Sama-sama maknanya di antara. Bisa menambahkan, Kak Dana? Baik. Itu mungkin guessnya saya anggap itu lebih dari dua ya. Kalau between itu biasanya antara dua benda ya. Dua objek yang di dua benda. Oke, dua betul, objek. Betul, dua objek. Jadi kalau gases itu artinya plural ya, jamak berarti jamak. dia ada di banyak orang gitu. Terima kasih. Good job. Ya, thank you Kak Dana. Jawabannya mantap sekali ya. Jadi sudah benar nih. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dari makna sini is standing, berarti kan dia Mrs. Jessie itu dia sedang berdiri tuh. Yaitu di invited guys. Jadi ada beberapa tamu yang sedang menunggu dari Singapura di ballroom gitu kan. Nah, berarti konteksnya di sini dia itu berada di antara orang-orang ini. Jawaban yang paling salah, yang paling tidak mungkin dijawab adalah outside sama from ya. Outside kan berarti di luar tuh, di luar dari ballroom. Padahal di sini tuh di dalamnya ballroom yang ada orang-orangnya di situ. From juga nggak sama, nggak mungkin karena from itu digunakan biasanya untuk menunjukkan orangnya dari mana gitu kan, pertanyaan gitu kan. From dari mana gitu. Itu konteksnya from penggunaannya kayak gitu. Nah, tadi saya menanyakan apa bedanya among sama between. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Dana. Jadi between itu sama among memang mirip ya, sama bahkan artinya. Tapi yang penggunaannya dalam bahasa Inggris berbeda. Nah, itu yang dinamakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu dia dia penggunaannya meskipun maknanya sama tapi secara konteks itu berbeda ya. Itu ya. Jadi collocation-nya berbeda. Nah, ini misal nih si nah, di sini ini banyak orang di sini. Saya anggap ada orang gitu ya. Nah, di sini ini adalah orang-orang tamu yang ada dari Singapura tuh. Ini ada orang nih. Nah, Kak Jesse itu berada bandar itu pakainya emang ya, pakainya emang dia. Ya, jadi harus pakai emang. Nah, pakainya emang. Tapi kalau dia membandingkan dua orang, misalnya ini Kak Jesse ya, ini dibandingkan dengan orang yang ada di sini sama kanan kirinya ini, atau sebelah sini atau sini, jadi hanya dua objek di situ. Dia pakainya adalah between.
Nah, gitu ya. Oke, ini masih dasar nih. Masih dasar, kita masih pemanasan dulu. Oke, gitu ya. Oke, aman ya untuk number 1. Kita lanjut, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sekarang number 2 ya. Waktunya sama seperti tadi, 20 detik ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time is up. Oke, ada yang dapat jawaban, silakan bisa langsung komen, boleh apa jawabannya, atau bisa langsung menjawab on mic, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ada yang menemukan jawaban? Ini tanpa kamus ya, belajarnya tanpa kamus dulu ya, karena kita sama-sama ini ya, belajar dulu ya. Oke, ada yang sudah menjawab. Oke, alpha. Ya, ada yang jawab delta. Oke, ada yang jawab delta. Oke, ada yang jawab delta, 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 delta. Oke, oke, banyak yang jawab delta ya. Oke, oke. Sekarang coba ada yang mau mengutarakan jawaban langsung on mic, boleh, boleh on mic. Ada yang mau bantu saya sebelum saya bahas? Selain tadi Kak Dana sudah nih. Oke, coba saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk ya. Oke, Kak Irfan silakan. Ini, iya, silakan. Ada Kak Irfan, bisa on mic, bisa on cam juga. Ada di sini? Oke, ada yang bisa membantu saya? Oke, yang menjawab nih, yang menjawab aja ya. Oke, yang menjawab di sini Kak Lisa, silakan Kak Lisa. Kak Lisa jawabannya Bravo ya. Oke, Kak Lisa, kenapa Bravo? Karena thriving itu setahu saya kayaknya lagi apa artinya kayak struggle gitu. Betul. Terus kalau thrifting kayaknya lagi berkembang ya kalau nggak salah. Jadi Ya. dia kan thinking of opening another, berarti usahanya kemungkinan sukses. Jadi Oke. dia thinking of opening another. Ya, good job. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini itu pemahaman vocab teman-teman ya. Karena semuanya menggunakan verb ing. Semuanya menggunakan verb ing ya. Nah, berarti di sini kita mencari yang konteksnya tepat di sini. Nah, jadi ini kan konteksnya Cafe Adelia ya. Kafenya Adelia itu bla bla bla, sehingga nah ini kan berarti menunjukkan sebuah result ya. Dia menunjukkan sebuah result di sini. Hasil dari ini. Kondisi yang ada di sini. Dia menjelaskan jadi dia memikirkan untuk membuka kafe yang lain gitu kan, another gitu. Berarti konteksnya di sini ini udah maju nih, udah berkembang nih kafenya ini, udah bisa dibuka untuk kafe yang baru gitu. Nah, striving betul sekali tadi maknanya struggle ya. Jadi struggling yaitu berjuang ya. Dia sedang berjuang, berarti otomatis kan belum siap untuk buka yang baru karena lagi berjuang, baru awal buka tuh. Terus kemudian ada thriving. Apa itu thriving? Tadi betul sekali jawabannya, thriving itu adalah dari kata thrive ya, verb-nya itu adalah berkembang. Ya. Berkembang pesat ya, bisa ditambahkan pesat juga bisa. Jadi intinya berkembang menuju ke arah naik ya, maju gitu ya, menuju ke arah positif. Terus kemudian apa ini? Pinning itu apa? Pining nih maknanya. Merana ya. Terus kini kalau boring sudah pasti tidak mungkin jawabannya ya, ini membosankan ya, maknanya. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Aman, masih sampai di sini masih aman karena berarti masalahnya kalau teman-teman ada yang salah tadi ya, ada yang masih jawabannya salah, berarti permasalahan pemahaman vocab ya. Silakan bisa ditingkatkan vocabnya gitu ya. Silakan ditingkatkan vocabnya untuk memahami beberapa vocab ini, caranya bisa memperbanyak listening atau reading ya. Kayak gitu. Kita lanjut ke number 3. Oke, waktunya sama ya, seperti tadi ya. Waktunya adalah 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Ya, sangat cepat sekali ya. Sangat cepat sekali karena kita lagi belajar manajemen waktu ya. Jadi harapannya itu semakin teman-teman tertekan dengan waktu, teman-teman bisa menyesuaikan ya. Oke, number 3, ada yang punya jawaban? Coba saya lihat di sini. Oke, alpha. Ada yang jawab alpha. Ada lagi yang jawab yang lain? Silakan. Bisa on mic nggak apa-apa. Oke, Charlie. Oke, ada yang jawab Charlie. Ada yang jawab Alpha. Oke. Ada lagi? Oke. Ada yang mau menjawab langsung? Boleh saya jawab, izin?
Oke, silahkan. Baik, itu sebenarnya kata kuncinya ada di kalimat paling belakang ya. Hmm. Half of its share must be sold to Sunrise. Jadi ini seperti sebab akibat ya. Jadi in order to save the company from the crisis, half of its share must be sold to Sunrise Enterprise. Jadi untuk menyelamatkan krisis, perusahaan dari krisis, sahamnya harus dijual ke Sunrise Enterprise. Oke. Oke, jadi jawabannya yang mana, Kak Dana? Saya pilih yang C ya. Charlie, oke, Charlie. Kenapa nggak yang Bravo? Karena maknanya sama nih. Sama-sama mengutarakan supaya. Atau suatu purpose, gitu. In order to sama so that itu maknanya sama. Saya rasa kalau for itu biasanya bukan yang delta, yang delta. Kalau for kan pasti nggak mungkin. Karena for ini ya maknanya memang untuk ya, tapi ya nanti saya jelasin deh yang for. Ya sama, ya udah kita mungkin ada yang jawab for lah, nggak apa-apa. Karena maknanya sama-sama untuk atau supaya. Silakan dilanjut Kak Dana tadi. Kalau saya nggak ada penjelasan apa ya, mungkin saya lebih saya biasanya kalau begini saya konteksnya lebih mencocokkan lebih enaknya di pronounce-nya didengarnya pakai yang apa gitu. Oke. Oke, thank you Kak Dana tambahannya tadi. Nah, jadi memang saya pernah punya member juga. Jadi member saya itu saya ajar di TOEFL ya. Saya ajar di TOEFL itu beliau itu nilainya 600 terus. Terakhir itu 600 terus gitu. Terus kemudian saya tanya alasannya kenapa? Dia nggak tahu, sama sekali nggak tahu grammar gitu. Cuma kenapa dia bisa menjawab? Karena memang saya seringnya membaca di artikel itu seperti itu gitu. Jadi kebanyakan itu orang-orang yang memiliki feeling yang bagus itu sering membaca jurnal internasional yang biasanya ya ini ya apa? Jurnal internasional yang memang bagus gitu ya, yang bagus dia. Terindeks Scopus misal, itu bagus banget tuh karena memang secara grammarnya itu sudah tertata akademisi ya. Gitu. Jadi sering-sering aja teman-teman kalau misal suka baca jurnal diterusin aja gitu. Karena bisa menebak kayak gini tadi gitu. Nah, sekarang saya jelasin secara ini ya apa? Alasan secara grammarnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat titik-titik langsung save. Sebenarnya kita nggak perlu melihat yang belakang ini, tapi base teman-teman ya balik lagi ke teman-teman. Tapi kalau ini cara saya, gitu. Kita tidak perlu melihat ke belakang, kita cukup di sini aja. Di sini tuh langsung verb one, ya kan? Di sini langsung verb one. Sedangkan kalau menggunakan although ini miliknya clausa ya, adverbial clause namanya. Adverbial clause. Kalau di dalam grammar itu namanya adverbial clause, di mana dia memiliki dua pola. Kalau conjunction-nya di depan, maka polanya kayak gini. Conjunction subject verb, subject verb. Atau ketika conjunction-nya di depan, di tengah, although-nya, subject verb, conjunction, subject verb. Langsung gini. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini, dia langsung verb one. Tidak ada subjeknya sama sekali. Karena di depan. Jadi, sudah pasti ini salah. Tidak bisa. Nah, bagaimana dengan for, sir? For itu bisa dua ya. Yaitu bisa menjadi conjunction fun voice namanya. Conjunction fun voice di dalam grammar itu namanya conjunction fun voice, yaitu for, and, nor, but, or, yet, dan so. Yang mana kalau semisal ini dijadikan conjunction, itu syaratnya adalah harus di tengah. Polanya nanti kayak gini. Subject verb, koma, conjunction, subject verb. Nah, ini fungsinya fun voice tuh. Fun voice itu syaratnya menjadi conjunction harus di tengah, dan maknanya for ini bukan untuk tapi karena. Nah, gitu ya. Jadi di sini nggak mungkin nih ini conjunction. Sedangkan di sini ada dua verb kan nih. Ada dua verb. Sedangkan syarat dalam grammar itu kan dua verb harus satu conjunction gitu ya. Nah, berarti kalau dipaksakan ini bukan conjunction, ini kan berarti ada satu lagi yaitu menjadi kata depan atau preposition namanya. Preposition atau kata depan. Dan setiap kata depan ini kan maknanya untuk ya, selalu diikuti oleh non. Contohnya for you ya. Contohnya for you. Nah, gitu ya. Ini kan preposisi. Ininya pronoun atau keluarganya non ya.
Ini keluarganya non maksud saya. Nah, ini kan pronoun. Nah, gitu. Jadi, nggak bisa nih for ketemu verb when. Nggak bisa. Jadi, jawaban yang for juga salah. Yang in order to sama so that, ini maknanya sama. Bisa bermakna untuk atau supaya. Cuma yang membedakan adalah yang ini. In order to, itu syaratnya adalah setelahnya harus verb when. Nah, gitu. In order to itu syaratnya setelahnya harus verb when. Kalau so that bagaimana, Sir? Nah, kalau so that berbeda tuh. So that memiliki makna dia, memiliki pola atau formulanya. Nah, di sini tuh action sebelumnya. So that plus goals. Goals-nya apa? Nah, gitu. Contohnya, misal saya kasih contoh, saya tulisin pakai ini aja ya. Pakai teks ya, supaya kelihatan. We should do exercise. We should do exercise so that we will have stronger muscles, misal. Nah, gitu. We will have stronger muscles, misal. Nah, jadi di sini tuh yang sebelumnya, bentar ini agak panjang aja supaya saya bisa mencoret-coret ya. Nah, yang sebelah sini, we should do exercise ini adalah action-nya dia. Action yang dilakukan apa untuk melakukan ini? Gitu kan? Ini goals-nya ini. Ini goals-nya nih di sini. Nah, ini goals-nya. Nah, berarti di sini itu penggunaan so that ya, harus sebelumnya itu subject verb, sama setelahnya harus subject verb. Yang penting adalah maknanya. Ya action sama goals-nya. Dan di sini kurang tepat, dia nggak subject verb ya. Jadi langsung save di situ. Berarti so that harus di tengah tempatnya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah in order. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu ya, nanti kita bahas ya di akhir aja. Kita lanjut ke soal number 4 ya. Soal number 4. Oke, kita lanjut aja. Oke. Oke, number 4 ya. Waktunya sama, 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, time is up. Oke, silakan bisa ditulis jawabannya. Oke, bravo. Ada yang jawab bravo, bravo, bravo. Oke, nggak ada masalah berarti ya. Oke, tepat sekali ya. Ini langsung saya bahas aja ya, karena gampang ya. Nah, ini dia pakainya adalah as soon as. Kenapa seperti itu? Karena di sini akan menjadi conjunction ya. As soon as itu bisa menjadi conjunction di situ. Kenapa Mr. Teddy bisa mengatakan itu perlu conjunction? Karena di sebelah sini ada verb, ini ada verb. Syaratnya adalah 2 verb, 1 conjunction. Nah, ya kan? Berarti kita butuh conjunction nih di sini. Kita butuh conjunction. Jadi jawabannya bukan conjunction, kita eliminasi. Soon bukan dia adverb. As soon as malah salah dia karena di sini harus ada spasi ya. Penulisannya salah. Sooner di sini dia bisa menjadi adjektif atau non ya. Ya, jadi nanti bisa dicari ya di Merriam-Webster ya. Ini bisa jadi adjektif atau non dan kita butuh conjunction aja, yaitu as soon as. Oke, itu ya. Aman number 4, nggak ada masalah dari teman-teman, semuanya benar semua ya. Kalau ada ini aja yang perdebatan ya, nanti kita bahas yang ini, pertanyaan yang apa yang mungkin ada jawaban yang berbeda. Baterai habis, Kak. Oke, kita lanjut ke number 5 ya. Oke. 20 detik dimulai dari sekarang. Oke. B. Oke. Bentar, silakan disimpan dulu. Oke, time is up. Oke, silakan. Ada yang jawab tadi sudah menjawab B, Kak. Oke, B. Oke, ada yang jawab B juga. Ada yang jawab B, ada yang alfa nih. Ada yang alfa. B. Oke, ada beberapa yang sudah menjawab bravo, Kak. Oke, B. Oke. Sudah? Ada yang mau menjawab kenapa yang B? Oke, silakan. Oke, siapa yang mau mengutarakan jawabannya? Kenapa yang B? Kenapa? Ada siapa? Izin lagi. Oke, Kak Dana ya. Ada yang lain dulu? Gak ada? Ini Kak Dana lagi. Oke, silakan Kak Dana. Silakan Kak Dana, boleh. Itu kalau saya lihat bentuk kalimatnya pasif. Oke. Jadi terlihat harus dari ciri-cirinya apa? Ada by-nya itu.
Oke. Ada kata by sama ada were itu Ya itu tuh B. By itu Oke. subjek. saya lupa untuk perumusannya Ya. pasif, tapi biasanya itu ada Nah, verb kata ing. by sama ada Kalau verb apa ing sih namanya? itu Yang kedua, verb kedua kalau nggak salah. Oke. Oke, saya lengkapin ya. Bagus Ya. sekali. Memang ini kalimat pasif ya. Bagus sekali kalimat pasif. Ciri-cirinya banyak kalimat pasif. Pertama, itu adalah lihat subjeknya dulu. Subjeknya itu adalah dikenai aktivitas. Ya, aktivitas dikenai aktivitas atau kondisi ya. Boleh dua-duanya. Nah, ini saya nulisnya dikenai aktivitas saja. Jadi dia bukan melakukan aktivitas tersebut. Ini kan mengirim kan. Kalau semisal maknanya verb satunya kan mengirim. Di sini items itu kan benda mati. Benda mati. Dia nggak bisa mengirim sesuatu. Gitu. Yang pertama, pasif. Yang kedua, rumusnya pasif itu adalah keluarga be. Nah, ini saya tuliskan sekalian. Keluarga be itu ada banyak ya. Ada is, am, are, was, were. Terus kemudian ada be itu sendiri. Dan been plus being ya. Tapi ini saya tulis sampai sini aja. Plus verb 3. Ya. Bukan verb 2, tapi verb 3. Ya. Bentuk ketiga. Nah, jadi kalau di sini konteksnya send, berarti bentuknya akan kayak gini. Send, bentuk ke-1. Send itu bentuk kedua. Sama send yang bentuk ketiga. Nah, ini verb 3-nya. Ya, gitu ya. Jadi maknanya akan menjadi pasif tuh. Dan yang ketiga, optional ya. Jadi ada optional by. Jadi boleh ada, boleh ada. Boleh ada, boleh enggak. Yang by ini. Jadi optional dia. Karena kadang kalau teman-teman cuma menggunakan ciri-ciri ini, nanti kalau menemukan soal yang nggak ada by, nanti teman-teman takutnya, loh ini berarti bukan pasif gitu. Karena ini optional teman. Jadi ada beberapa yang tidak perlu ada by. Contohnya beberapa indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Jadi ada indefinite pronoun namanya. Indefinite pronoun. Contohnya itu someone, terus kemudian somebody gitu ya. Itu kan beberapa kata ganti yang memang tidak tahu tuh orangnya siapa. Jadi nggak perlu ditulis gitu. Sama kayak misal ini nih contohnya. Benar. English is taught in the class. Nah, di sini itu nggak perlu pakai by. Kenapa? Karena di dalam rumus grammar itu dia kalau semisal profesi sama verb-nya itu nggak terlalu jauh berbeda. Contohnya kan yang ngajar itu teacher ya. Nah, bentuk verb-nya itu adalah ini verb-nya, ini profesinya ya. Profesinya atau saya bilang occupation-nya. Ini verb-nya itu teach ya. Di sini dia verb sama profesinya itu sama tuh, sama-sama pakai teach nih. Ya, jadi rujukannya itu udah jelas siapa yang ngajar di situ. Jadi nggak perlu tambahan by gitu. English is taught by in the class gitu. Jadi nggak perlu ditulis by the teacher. Meskipun boleh ya. Meskipun boleh. Jadi opsional, boleh ada boleh enggak. Jadi hati-hati. Ini nggak selalu menjadi ada ya, menjadi ada di dalam soal. Jadi jawabannya yang di sini tentu yang sense. Karena balik lagi ke sini rumusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih ada waktu ya. Oke, masih ada waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, number 6. Silahkan. Waktunya dimulai dari sekarang. Nah, ini mulai ke TOEFL nih. Kalau tadi kan masih ke TOEIC ya. Sekarang ke TOEFL. Oke, time is up. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab? Oke, siapa nih jawabannya apa aja? Ada yang sudah mendapatkan jawaban? Alpha, oke. Terus ada lagi? Oke, Kak Iksan Bravo ya. Oke, Bravo. Ada lagi Bravo. Oke, Bravo, Alpha, Bravo. Oke. Ada lagi? Oke, Bravo. Oke, ada yang mau menjawab langsung? Supaya agak cepat aja di sini. Ada? Oke, tapi kebanyakan memilih yang Bravo ya jawabannya. Iya, Bravo. Oke. Kenapa? Ada yang mau mengutarakan nggak? Supaya interaktif aja. Ada nggak? Belum ada? Oke. Di sini saya bisa mengerjakan waktunya cuma 5 detik. Ini teknik cepatnya aja ya.
supaya teman-teman nggak terlalu fokus ke grammarnya ya, nggak terlalu bingung ke grammar gitu ya. Kalau teman-teman menemukan soal semacam ini ya, sampai belakang ini, terus kemudian ketika setelah titik-titik ini, teman-teman menemukan koma kayak gini, yang bisa di dalam bahasa Inggris itu ya, yang bisa membuat koma ini satu, itu adalah koma adverb namanya, koma adverb satu. Yang kedua adalah apositif, pola apositif namanya. Nah, positif nanti ini ada materi tersendiri di TOEFL preparation ya. Nih, nah kita fokus yang pertama aja, yang ini. Jadi kalau teman-teman menemukan soal semacam ini, ada koma adverb, cek dulu nih, sebelumnya koma ada verb apa enggak? Ternyata ada, stem from. Ya kan? Nggak ada verb kan? Nah, berarti jawabannya cuma merujuk kepada yang ada conjunction. Harus ada conjunction. Nah, ini doang. Kenapa? Karena di sini juga ada verb setelahnya. Nah, ini. Ya kan? Sedangkan polanya 2 verb, 1 conjunction. Oke, berarti jawaban yang tidak ada conjunction-nya kita eliminasi. Yang Bravo tidak ada. Yang Charlie bukan, karena hati-hati because sama because of berbeda ya. Kalau because, bentar, saya tulis sekalian karena mumpung masuk di situ ya. Jadi kalau because itu conjunction, harus diikuti oleh subjek plus verb. Dan terus kemudian kalau because of, itu masuknya preposition atau kata depan. Maka diikuti oleh keluarganya non. Ya, keluarga non itu banyak ya. Ada pronoun, terus kata ganti, terus kemudian ada non itu sendiri, ada non phrase, ada non clause, ya. Ada gerund. Nah, ini beberapa yang bisa mengikuti preposisi ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Hati-hati kalau ada soal yang menggunakan pilihan dua nih, ada because of ya. Jadi jangan dipilih yang because of kalau kita butuh conjunction, karena ini preposisi, kata depan di situ ya. Terus kemudian delta tentu salah karena bukan conjunction. Jadi jawabannya adalah yang salah, gitu ya. Nah, kita langsung aja kayak gitu teman-teman. Jangan terlalu lama karena kita bisa menghemat waktu untuk soal-soal yang lebih sulit. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, number 7. Sekarang kita masuk structure yang error analysis ya. Oke, waktunya adalah 20 detik dimulai dari bentar, nggak kelihatan ya. Oke, bentar. Nggak kelihatan sini. Sini aja ya. Oke, 20 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, time is up. Oke, silakan. Yang tahu jawabannya? Oke, bravo, bravo, bravo. Oke. Ada yang punya jawaban lain selain bravo? Sudah? Udah nggak ada ya? Oke. Ada yang mau on mic menjawab ini? Ada nggak? Yang mau mengutarakan jawaban? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ya betul Izin. sekali. Ya, silakan. Silakan, Kak Dana. Kak Dana lagi ini. Oke, silakan Kak Dana. Nggak apa-apa, Kak Dana. Karena teman-teman saya tawarin nggak ada yang mau. Iya, iya, maksudnya biar biar membantu juga teman-teman yang lain. Ya. Ini mungkin dari pendapat saya aja. Boleh. Jadi kalau itu ada kata comparison ya, kalau nggak salah itu ada that, then itu agak sedikit aneh terdengarnya menurut saya. Jadi karena ini soalnya error analysis, jadi yang error ya yang itu, yang B. Ya. Oke, tepat sekali. Betul. Jawabannya bravo ya. Nah, sekarang alasannya nih. Teman-teman sebenarnya kalau mengerjakan error analisis ini, saya nggak pernah membaca secara keseluruhan, teman. Karena itu menghabiskan waktu. Jadi fokus aja kepada beberapa huruf yang digarisbawahi. Lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Kanan kirinya, kanan kirinya, kanan kirinya. Nah, kita lihat dari yang alfa dulu. Kalau kita lihat dari yang alfa di sini, dia langsung is a little longer. Ini boleh. Ini boleh kayak gini. Kenapa? Karena dia merujuk kepada sesuatu yang dikomparasikan. Di situ. Berarti kan longer kan? Betul sekali tadi jawabannya itu merujuk kepada yang dinamakan komparasi. Yang jenisnya apa? Comparative degree ya. Comparative degree. Jadi degree comparison, ini sekalian saya jelasin ya.
Degree comparison itu ada 3, teman-teman. Degree comparison itu ada 3. Yang pertama adalah positive degree, yang dia itu membandingkan sesuatu yang setara. S biasanya diikuti oleh adjektif plus S gitu ya. Contohnya S smart S clever S gitu. Secerdas, sepintar gitu. Si pintar siapa gitu. Jadi menghubungkan sesuatu yang setara gitu. Dua hal yang setara. Terus kemudian yang kedua itu adalah comparative degree. Comparative degree. Nah, comparative degree itu yang polanya ada 2, yaitu more plus adjektif. Yang mana ketika adjektifnya more than, ya, lebih dari 2 syllable. Contohnya beautiful, ya, beautiful gitu ya. Jadi harus pakai more, nggak boleh beautifuler gitu. Itu nggak bisa, syllable. Ya, jadi lebih dari 2 suku kata gitu. Terus kemudian diikuti oleh biasanya then, ya. Seringnya diikuti then. Terus kemudian titik-titik. Nah, itu yang dibandingkan. More than. Atau ketika dia cuma 1 syllable atau 2 syllable, dia pakainya adjektif plus er, titik-titik, then. Nah, gitu. Ini contohnya yang nomor 7 ini. Dia longer ya. Long itu adjektifnya karena dia bacanya cuma 1 kata, long gitu aja ya. Jadi ditambah er aja, longer. Terus kemudian yang terakhir itu adalah superlative degree. Superlative degree. Superlative degree itu dia yang menggunakan most itu. Jadi the most plus adjektifnya. Terus kemudian biasanya ada in, on, atau off gitu ya. Seringnya kayak gitu. Terus kemudian di pembandingnya apa? Terus ini yang the most, kenapa pakai most? Kalau semisal more than 2 syllable. Nah gitu ya. Jadi more, the most beautiful, nah gitu. The most beautiful girl gitu. Itu kayak gitu biasanya. Nah gitu ya, more ini. Terus kalau semisal dia cuma 1 atau 2 syllable, dia langsung aja adjektif plus est, titik, yang ini tadi, in, on, off. Ini ya. Ini lanjutannya. Oke, nah berarti konteksnya di sini itu dia harusnya langsung longer than. Kenapa nggak longer than? Ini ada penjelasan yang lain. Ini kan ada off. Di dalam grammar ataupun TOEFL, kanan kiri off harus kata benda. Off harus kata benda. Harus kata benda. Kanan kiri off harus kata benda. Kalau di sini adapt itu kata benda, non phrase ya. Maka sebelah kirinya harus kata benda, yaitu that. Nah, that di sini apakah masuk conjunction? Bukan. Di sini demonstratif pronoun namanya. Ya, demonstratif pronoun. Jadi yang mana dia ada banyak ciri banyak jenisnya ya. Ada that, ada this gitu ya. Ada this, ada those gitu ya, yang itu. Nah, itu demonstratif pronoun namanya. Kata ganti penunjuk. Nah, jadi masuknya non juga. Nah, berarti nggak boleh nih then-nya setelah sebelum of itu then, nggak bisa. Kebalik dia. Jadi then that harusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi aman yang bravo. Oke.